Assalamualaikum. Lagi. Bro. Lo kenapa, Bung? Lo pusing banget kayaknya. Ini gua habis baca berita RUU HIP. Rame banget yang bahas, kagak ngerti gua. Kenapa bisa ditunda gitu ya? RUU HIP itu singkatan dari Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Oh, gitu ya. Iya. Itu ditunda kan? Iya, ditunda. Kenapa bisa ditunda ya? Ya, kalau menurut gue sebetulnya itu memang ada problem sejarahnya. Lo mau tahu? Boleh. Begini sejarahnya. Kan ada beberapa problem ya dari RUU HIP HIP itu ya. Jadi misalnya gini, kayak misalnya persoalan ciri pokok Pancasila yang dia menyoal berdasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan kemudian ada soal Trisila. Trisila itu dimana berisikan sosionasionalis, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan kemudian ada Ekasila yang merupakan isinya itu ada gotong royong. Nah, sebenarnya tiga hal ini yang jadi problem gitu. Salah satunya. Nah, misalnya kalau kita lihat Pancasila yang sekarang kan itu ada, ya kita tahu lah, ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Problemnya adalah sebenarnya ini problem historis, di mana Pancasila yang sekarang itu sudah final, tapi keberadaan RUU HIP ini sebenarnya mencoba membangkitkan wacana-wacana lama yang sebenarnya udah selesai gitu, tapi sifat dari RUU HIP ini dia membangkitkan perdebatan yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari beberapa sumber memang RUU HIP ini memang lebih merujuk kepada Pancasila yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, di mana itu mirip sekali kalau misalnya lu baca bagaimana pidato lahirnya Pancasila pada tanggal itu di forum BPUPKI. Nah, itu jelas sekali misalnya kayak soal Trisila itu mirip sekali dengan Trisilanya yang dijelaskan Soekarno pada 1 Juni itu, yakni yang berdasar pada sosionasionalis, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, kemudian juga itu lebih jelas lagi ketika 3 sila itu diperas gitu kan. Itu menjadi gotong royong. Itu juga sama dengan pidato yang ada dalam lahirnya Pancasila itu. Nah, sebetulnya pidato yang ada digunakan oleh Soekarno pada 1 Juni itu sebenarnya belum final, karena itu masih berupa usulan dalam perumusan Pancasila. Nah, setelah isi pidato Soekarno itu diterima, nah barulah Pancasila itu dirumuskan kembali oleh Panitia 9. Hasilnya nanti berupa Piagam Jakarta yang berupa 5 sila. Nah, yang ciri khasnya adalah ini mirip sekali dengan Pancasila yang sudah sah pada 18 Agustus. Cuma bedanya ada di sila pertama. Kalau sila pertama pada Piagam Jakarta, Pancasila itu berupa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, tapi ketika disahkan itu ada sejenis negosiasi atau kompromi dari antara kalangan nasionalis dan kalangan agama, yang mana yang awalnya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam akhirnya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang itu nanti akhirnya menjadi Pancasila yang sekarang. Gue yakin bang, lu paham banget. Paling ngerti dah lu sama sejarahnya. Buset, gitu amat lu. Kenapa sih banyak orang yang marah-marah karena RUU HIP ini? Iya, jadi memang betul banyak yang dari berbagai macam pihak, terutama ormas-ormas Islam tuh menolak soal RUU HIP yang sekarang ya. Cuman ya mereka juga punya alasan gitu untuk menolak itu.
Karena yang paling ditakutkan adalah wacana yang lama itu tumbuh kembali, seperti yang gue bilang tadi. Kayak gitu, jadi ya mereka takut gitu kalau misalnya RUU HIP ini membuat Pancasila menjadi bias gitu. Bias itu artinya nggak kokoh gitu antara benar-benar filosofi dasarnya Pancasila atau RUU HIP yang sekarang, karena kan berbeda sumbernya kan. Kalau yang RUU HIP ini kan lebih kepada sumber yang gue bilang kalau Pancasila versi Soekarno. Nah, sementara yang Pancasila yang aslinya itu kan lebih kepada hasil dari peresmian PPKI terhadap Pancasila pada 18 Agustus 1945. Nah, selain itu memang ada unsur-unsur lain di luar apa yang gue sebut tadi. Apa yang unsur-unsur? Ya, seperti misalnya nih, ini ingat gue ya, itu kayak soal TAP MPRS, soal larangan komunisme. Itu kan yang sebenarnya jadi orang gusar dengan keberadaan RUU HIP ini. Karena bagi mereka takutnya itu komunis bisa muncul dan bangkit kembali gitu kan. Padahal kan ya kalau menurut mereka TAP MPRS ini itu belum dicabut gitu loh. Artinya sifatnya ini masih terus menjadi sejenis produk hukum yang sah gitu loh. Pada tahun 66 gitu kan. Nah, itu juga salah satunya. Juga ada seorang analis politik itu mengatakan bahwa memang dengan disahkannya RUU HIP ini itu dampaknya bisa mendistorsi Pancasila itu sendiri gitu. Mendistorsi itu iya, justru mendegradasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri karena tidak korelatif gitu loh, tidak saling bercocokan gitu loh. Nah, ini yang menjadi problemnya gitu. Nah, sebagian dari pihak Islam juga takut gitu kalau misalnya RUU HIP ini juga bisa mendegradasi nilai-nilai agama. Itu yang dikhawatirkan, bro. Kayak gitu. Ya, untungnya sih ya itu ditunda ya. Jadi kan memang perlu dirumuskan kembali gitu, dan beberapa fraksi dari partai-partai penguasa juga memang menyetujui soal bagaimana misalnya penghapusan Trisila dan sebagainya gitu. Jadi ya, intinya adalah yang saya ingat gua itu RUU HIP itu masih terus dikompromikan seperti apa baiknya gitu loh. Kan tadi lu bilang mengkhawatirkan. Anjir. Ya, lu jangan bengong. Ya gua ngeri ngeliat muka lu. Kan tadi lu bilang RUU itu mengkhawatirkan. Iya. Menurut lu pribadi itu mengkhawatirkan nggak sih? Bener mengkhawatirkan nggak? Ya sebetulnya memang kalau kita lihat itu bukan soal mengkhawatirkan atau enggak. Cuma yang jadi persoalannya adalah RUU ini bisa memicu instabilitas politik aja gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya bisa kalau menurut gue ya, bisa mendestruksi trust terhadap pemerintah dari berbagai macam kelompok. Jadi kalau misalnya memang ini terjadi banyak kontra oleh berbagai macam pihak, ya memang lebih baik ditunda aja dulu dan kemudian dikompromikan kembali. Lagian juga kalau kita bicara soal signifikansi ya, soal RUU HIP ini, gua rasa memang masih banyak yang lebih penting daripada RUU HIP gitu. Misalnya kita setelah kena COVID begini kan, ya lo tahu sendirilah gitu kan, ekonomi kita agak morat-marit gitu kan. Ya ada baiknya menurut gua pemerintah lebih bagus untuk membangun ekonomi biar lebih baik lagi lah. Gitu sih menurut gue. Gitu ya menurut lu? Iya. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih nggak tahu bang, gue juga pusing. Oke. Ya udahlah, gak usah dibawa pusing bro. Yang penting mah kita bawa enjoy aja. Iya bener. Yang penting kita harus ingat sejarah terus berulang. Dan karena itu kita harus belajar dari sejarah.
Woi, What? nongkrong dong, jajan kagak. Nih ngopi. Oke. Thank you. Siap, Bung. Gratis ya? Yoi. Yoi. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.